Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Tulan, NIM 2650005. Di video kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai project cost management. Oke, di sini ada bagan mengenai tujuan pembelajaran. Langsung saja. Pada pentingnya manajemen atau biaya proyek, proyek TI memiliki track record yang buruk atau untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi cost menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% pada tahun 94 sampai dengan 56% tahun 2004. Nah, di sini ada biaya dan manajemen biaya proyek, di mana biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu, dan biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Serta manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Proses manajemen biaya proyek di sini ada planning, estimation cost, determining the budget, dan controlling cost. Lalu di sini ada tabel mengenai project cost management. Untuk prinsip dasar manajemen biaya di sini ada profit, margin profit, siklus hidup pembiayaan, cash flow, biaya atau manfaat yang nyata, biaya atau manfaat yang tidak nyata, biaya langsung, dan biaya tak langsung. Lalu untuk estimasi biaya itu manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Lalu penting untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya TI. Lalu untuk rencana manajemen biaya itu rencana manajemen biaya yaitu dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian pada proyek. Dana presentasi yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Di sini ada alat bantu dan teknik estimasi biaya. Yang pertama, perkiraan analog atau atas ke bawah, perkiraan bawah ke atas, pemodelan parametrik, alat bantu komputerisasi. Dan ada penganggaran biaya yang melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Sasarannya adalah untuk menghasilkan cost baseline, anggaran per fase waktu yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Nah, ini adalah contoh cost baseline-nya. Lalu untuk pengendalian biaya itu mencakup pemantauan kinerja biaya, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi, menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Lalu ada earned value management yang merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Nah, EVM di sini adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline original plan plus approved change. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbaharui sehingga pemanfaatan EVM dapat optimal. Nah, istilah-istilah dalam EVM itu ada PF atau plan value, yaitu rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Ada AC atau actual cost, yaitu biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitasnya selama periode tertentu. Dan ada EV atau earned value, adalah estimasi nilai value pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan rate of performance, yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Dan ada
CV atau cost variance, yaitu variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Lalu ada SCV atau schedule variance, yaitu variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. Dan ada CPI atau cost performance index, yaitu variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Dan ada SPI atau Schedule Performance Index, atau variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu terselesainya proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Nah, di sini ada rumus-rumus Arnett value, bisa dilihat tabelnya, lalu ada contoh soalnya. Untuk penjelasan mengenai cost management proyek mungkin sampai di situ saja. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.